Shalom warga Yakum yang terkasih, kita bertemu dalam Yakum Fellowship bersama dengan saya, Pendeta Keisha Hestika Hayu Suranta yang saat ini sedang melayani di GKI Coyudan. Mari sebelum kita melandasi seluruh pelayanan, pekerjaan, dan panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup kita melandasinya dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk cinta kasih-Mu Bapa yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Seluruh penyertaan dan perlindungan-Mu kami rasakan setiap hari. Seluruh cara-Mu yang luar biasa mengasihi dan mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah Engkau tinggalkan seorang diri, membuat kami sadar siapa kami, orang-orang yang begitu dicintai, dihargai oleh Allah. Biarlah dalam pengalaman-pengalaman itu kami kembali mau merenungkan sabda firman Tuhan yang menjadi satu-satunya kompas kehidupan kami. Kompas kehidupan panggilan di mana Tuhan menempatkan seluruh karya dan peran yang Tuhan percayakan. Kuatkanlah kami, sapalah kami melalui kebenaran sabda-Mu. Amin. Firman Tuhan hari ini, saudara yang terkasih, yang terambil dari Yakobus pasal 3 ayat 16 sampai 18. Yakobus pasal yang ketiga ayat 16 sampai 18. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Namun, hikmat yang dari atas pertama-tama murni, selanjutnya cinta damai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, dan tulus ikhlas. Buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang membawa damai. Warga Yakum yang terkasih, saya secara pribadi mempunyai satu pengalaman manis yang selalu saya ingat dan selalu saya bagikan, karena itulah pengalaman-pengalaman manis yang mungkin saja sederhana, tapi membawa berkat untuk saya. Beberapa tahun yang lalu ketika saya melahirkan anak saya yang kedua di salah satu rumah sakit milik Yakum, saya mengalami ada satu ketulusan cinta dari para dokter dan suster yang pada waktu itu mencoba menenangkan saya di ruangan operasi karena saya terlihat sangat gugup dan sebenarnya agak trauma pada tindakan operasi sesar. Karena saya mempunyai pengalaman yang agak kurang baik dengan pelayanan dokter dan suster sebelumnya di rumah sakit sebelumnya, ketika ada bahasa dan cara perlakuan yang kurang nyaman. Ketika di salah satu rumah sakit di Yakum, ketika saya melahirkan anak yang kedua ini, saya mengatakan kepada petugas medis di sana bahwa saya trauma karena punya pengalaman tidak baik. Dokter yang tepat berada di atas kepala saya mengatakan, "Nggak apa-apa Ibu, kalau Ibu takut dan Ibu mau teriak, teriak aja, nggak apa-apa. Asal Ibu bisa tenang." Mendengar kalimat yang simpel, sederhana, ringan, itu seperti membuat saya menjadi merasa aman. Di ruang operasi yang pada awalnya membuat saya begitu trauma, menjadi ruangan yang ramah, menjadi ruangan yang hangat, dengan kata-kata simpel seperti itu. Warga Yakum yang terkasih, percayakah bahwa setiap kata-kata ringan, sederhana, yang mungkin memang menjadi SOP kita melayani seluruh pasien atau orang-orang yang sedang kita layani, ketika kita lakukan tanpa berpikir banyak bahwa itu akan sangat memberi dampak pada seseorang, percayakah bahwa itulah cara Allah mengasihi seseorang pada hari itu? Saya sangat percaya bahwa senyuman, kata-kata dari dokter dan suster yang berusaha menenangkan saya di ruang operasi itu adalah salah satu cara Tuhan menolong saya. Betapa luar biasanya ketika di setiap unit-unit rumah sakit kita diisi oleh orang-orang yang sungguh punya ketulusan hati, punya buah-buah roh yang membuat kita semua terlibat secara penuh. Hari ini kita bersama-sama merenungkan satu tema, keterlibatan secara penuh. Keterlibatan secara penuh adalah menyadari bahwa siapa yang kita layani, siapa yang kita dampingi adalah manusia yang dikasihi oleh Allah.
Sehingga sungguh kita harus memperlakukannya dengan ketulusan hati, dengan hikmat, dengan keramah tamahan. Bukankah itu yang kita baca dalam surat Yakobus yang kita baca tadi? Bahwa hikmat adalah satu karakter yang membuat setiap orang beriman bisa melahirkan keramahan, kedamaian. Bisa melahirkan suasana yang penuh dengan ketenangan. Karena semua itu lahir dari karakter yang tulus hati melalui beribu cara hal yang sederhana. Berelasi dengan manusia tidaklah mudah, tidak banyak. Mungkin saja hari-hari yang membuat kita bisa dengan mudah berelasi dan melayani orang lain. Tapi percayalah, ketika kita melibatkan seluruh diri dan hati kita sepenuh-penuhnya untuk melayani setiap orang dalam tindakan sesederhana apapun, tapi itu lahir dari ketulusan hati, dari hati akan sampai ke hati. Selama terus terlibat secara penuh, bukan hanya otak dan juga tenaga kita, tetapi hati dan diri kita serahkan sepenuh-penuhnya untuk melayani dan bekerja bagi Tuhan. Terlibat aktif dalam seluruh tanggung jawab dan relasi yang terjadi. Percayalah bahwa seluruh warga Yakum sedang dipakai oleh Tuhan, memberkati dan menjadi salah satu dari sekian banyak cara Tuhan mengasihi seseorang. Seperti saya yang merasakan bagaimana Tuhan menolong saya melalui keramah tamahan dan kelembutan seluruh tenaga medis yang pada waktu ada di ruang operasi. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang selalu mendorong kami terlibat secara penuh di dalam segala karya dan peranan yang Tuhan percayakan. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang mempertemukan kami dengan banyak orang yang harus kami layani. Dalam suka dan duka kami percaya bahwa disitulah Tuhan mau menolong kami, menjadikan kami salah satu bukti cara Tuhan mengasihi dunia ini. Biarlah senyum kami, keramahan kami, ketulusan hati kami lakukan hanya untuk-Mu. Di dalam segala penerimaan maupun penolakan, kami tidak patah semangat, karena Engkaulah yang menjadi satu-satunya dasar atas seluruh panggilan ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, kami imani dan amini, kami terima dan kami jalankan dengan sepenuh hati. Demi Kristus Yesus. Amin.